Petrus ya, surat Petrus ini kita baca sampai selesai. Lihat perikop-perikopnya ya. Pengharapan, iman, dan kasih ya. Jadi 3 dibuatnya di atas ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmatnya, bisa pakai rahmat, bisa pakai kasih karunia. Apa? Saya ulangi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Paulus memakai kata istilah telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, pada zaman akhir. Bergembiralah karena hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Habis ya? Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Saya baca lagi. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu harapan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Inilah Petrus. Apa yang dikatakannya di sini? 1. Ayat 3 apa dikatakannya? Ya, pujiannya. Kenapa ada pujian? Saya baca lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kenapa dia mengucap syukur? Ya, karena terjadi kelahiran kembali. Jadi kalau kita pikirkan kelahiran kembali dari yang lain berbeda. Itu. Tapi jangan, maaf, udah lompat saya. Iya, saya sudah terlompat. Jadi kalimat yang pertama ayat 3 ini puji-pujian. Ya kan? Terpujilah. Karena kita biasa memuji Allah tanpa ada alasan. Kurasa kalau aku katakan, Tuhan, aku sudah bangun gitu. Terpujilah namamu karena masih damai di tanah karo ini gitu. Karena kulihat di negara lain tidak damai lagi. Ini masih damai. Hati manusia itu masih suka damai. Jadi puji-pujian disampaikan oleh Petrus karena rahmat-Nya di dalam apa? Ya, karena rahmat-Nya di dalam kelahiran kembali gitu. Tapi aku sudah tahu kelahiran kembali di Yohanes pasal 3. Bagaimana itu gitu. Bukalah buku kita ini. Ya. Ya, buka coba, bandingkan. Inilah eksegesi namanya. Ya, kelahiran kembali itu dalam ayat berapa tadi? Ayat 3. Kan ini kan ayat 1. Pujian atas rahmat yang besar telah melahirkan kembali. Jadi Petrus memuji Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat yang besar dalam hal, karena rahmat yang besar itu banyak. Karena rahmat yang besar, apa rahmat yang besar? Matahari terbit. Rahmat yang besar apa? Masih sehat aku. Rahmat yang besar apa? Ya ada Alkitabku bisa ku baca. Rahmat yang besar di sini karena telah melahirkan kembali. Gitu. Jadi kalau kita baca di sini, pujian atas rahmat yang besar telah melahirkan kembali. Ya. Ada tafsiran, ini kan agak sulit ya. Ada orang katakan lahir ya. Asal kita lahir, itu menurut dia ya. Biasanya apa yang kita dapat? Warga negara Indonesia ya, kalau lahir ya. Kan dapat KTP ya. Kalau lahir apa? Oh, dapat warisan dari orang tua nanti gitu ya. Kalau lahir apa lagi? Ya pasti ada namanya gitu. Kalau dia lahir sudah apa lagi? Ya ada kedudukannya. Apalagi kalau lahir ada haknya gitu. Tetapi di sini bukan itu diceritakannya. Tapi yang diceritakannya, terpujilah atas rahmat yang besar yang telah melahirkan kembali. Pujian ini kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran kembali di sini oleh kebangkitan Yesus Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ini perlunya kita harus tahu latar belakangnya Simon Petrus tadi di sini. Jadi pujian itu ayat 3 ya. Terpujilah Allah. Jadi salah satu rupanya Allah itu dipuji ya. Ya. Sesudah itu apalagi? Siapa yang dipuji? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang kita kenal. Yang karena rahmatnya yang besar. Rahmatnya yang besar itu di mana? Bukan karena Yesus mati di kayu salib. Kan karena rahmat yang besar itu bukan karena Yesus mati di kayu salib. Rahmat yang besar di sini apa? Oleh karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sebenarnya kalau hanya Kristus mati, rahmat yang besar, tidak ada keselamatan. Harus ada kebangkitan gitu. Ya, jadi ini rahmat yang besar harus ada apa yang besar itu, gitu ya. Ya, rahmat yang besar di sini kebangkitan Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat dia lahir kembali. Lahir kembali kemana dia? Bukan masuk surga. Lahir kembali dalam hal apa? Iya, dalam pengharapan ini.
Jadi bukan lahir kembali, bukan lahir dari air dan roh, tapi lahir dalam pengharapan di mana Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu perlunya kita tahu latar belakangnya Simon Petrus. Karena Simon Petrus pernah nggak ada lagi pengharapannya sebagai pengikut Yesus waktu Yesus ditangkap. Itulah sebabnya dia menyangkal 3 kali, karena hilang harapannya. Kemarin kita sudah bisa lihat muncul pengharapan Simon Petrus, sudah banyak dapat ikan. Tadi nggak punya ikan, sekarang sudah dapat ikan. Tahu dia orang berdosa, tapi Tuhan Yesus tidak menolaknya. Ada pengharapan dalam bagian itu. Tapi sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib, ditangkap dan semuanya Yesus melaksanakan kehendak Allah dalam penderitaannya, hilang pengharapannya mengikut Yesus. Jadi dengan kelahiran kembali oleh kebangkitan Yesus, muncul pengharapan itu. Ya, itulah dia. Sudah bisa jelaskah? Jadi secara doktrin, kalau eksegesi kan begitu ya. Kalau ada kebangkitan Yesus tadi, itulah membuat Simon Petrus kembali memiliki pengharapan dalam hidupnya. Tadi waktu menangkap ikan, nggak punya harapan lagi, pulang kosong kan? Kena lihat kita Lukas pasal 5 kemarin kan? Sepanjang malam Tuhan kami kerja keras, apapun kami tidak dapat, kan sudah putus asa, nggak ada lagi pengharapan, bersihkan jala, kami mau pulang, gitu kan? Sama halnya sekarang pengharapan ini mereka sudah ikut Yesus, tapi Yesus yang mereka harapkan tadi sudah ditangkap Pilatus, sudah diikat, sudah diolok-olok, nggak melawan dia, kekuasaannya hilang semua pada waktu itu, gitu. Bagi mereka ya, tapi bagi Yesus kan enggaknya. Nah sekarang lahir kembali pengharapan sesudah Yesus bangkit lagi. Berarti apa? Kematian sudah dikalahkan Yesus. Waktu tangkap ikan mereka beriman, berarti Yesus berkuasa atas alam semesta. Ikan-ikan pun bisa diperintahkannya dapat ikan gitu. Walaupun sudah di pinggiran ramai manusia, nggak lari lagi ikannya. Kan itu pengharapan mereka. Ya, hidup kita ini kan senantiasa di situ kata kuncinya. Di mana pengharapan kita. Ya kah? Makanya Petrus dengan lahir kembali berbeda dengan Yohanes pasal 3 lahir kembali. Kalau itu lahir kembali masuk surga. Ini bukan lahir kembali masuk surga, lahir kembali kepada pengharapan bahwa ada pengharapan sesudah kematian itu, bukan masuk surga dia. Itu bedanya. Jadi lahir kembali di sini berbeda dengan Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5. Makanya kita sudah belajar kelahiran kembali dalam pasal 3 dulu gitu. Ini kan lihat. Pujian ya, atas rahmat yang besar telah melahirkan kembali. Pujian ini kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran kembali di sini oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kalau dia nggak bangkit, nggak ada pengharapan. Bukan masuk surga, nggak ada pengharapan hidup di bumi karena lahir dan mati. Hilang pengharapan. Maka kalau bapak kita mati kan nggak ada lagi pengharapan kita bahwa dia bisa menolong kita. Tapi kalau dia bangkit, oh masih bisa aku nanti ditolongnya. Gitu. Itulah dalam diri Petrus, maka dilihatnya pengharapan itulah terjadi di dalam hidupnya sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu ditulisnya kepada jemaat ini. Gitu. Maka saya ulang-ulang, ini agak parah kan. Nah baru dilanjutkannya. Ini ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi sebenarnya kita ini cuma punya pengharapan karena sesudah mati masih ada kebangkitan. Kalau kita ini mati, kalau kita ini hidup, sudah itu mati, selesai, ngapain kita hidup? Hidup untuk apa? Hidup untuk mati. Ngapain kita hidup? Maka kitalah yang paling sial di bumi. Sudah susah hidup, datang lagi apa? Iya, cuma itulah yang ku dapat. Makanya ini ada kebangkitan, memberikan hidup kembali dalam kebangkitan. Ya, ini payah ya. Ini payah. Tapi ku rasa inilah cuma goal pengharapan semuanya. Ya, kita lanjutkan lagi. Sudah bisa kah? Jadi dia keluar pujiannya
kepada Bapa, kepada Allah, karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia bukan mengucap syukur karena dosanya sudah diampuni. Ya. Dia bukan mengucap syukur, aku orang berdosa, pergilah daripada aku. Bukan itu yang diucapkan syukurnya. Nah, bukan mengucap syukur sudah banyak dapat ikan. Tadi pengharapan jual ikan hilang. Sekarang Yesus datang, pengharapan ikan kembali diberikan. Tapi sesudah diberikan ditinggalkannya ikan, ikutkannya Tuhan Yesus. Karena itu yang memberikan pengharapan gitu. Jadi Anda bisa connect ya dengan Lukas pasal 5 itu. Lukas pasal 5 Petrus tidak punya pengharapan. Pulang dengan tangan hampa. Sesudah Yesus disalibkan, Petrus juga tidak punya pengharapan. Aku kenal dia. Memang nggak dikenalnya. Yang dikenalnya cuma satu. Yesus berkuasa. Mesias anak Allah akan menang kemana saja pun. Tapi dia tidak kenal bahwa Yesus harus menderita. Itu maka nanti di bawah diuraikannya itu. Karena sudah salah dia pada waktu itu. Maka sekarang diuraikan nanti ayat berikutnya. Ke bawah. Ya. Mari kita baca lagi. Ingat, mereka merantau. Kan merantau ya, bukan di kampungnya. Dia nyaya ya, jemaat ini dia nyaya. Menderita ya. Kebangkitan adalah jawabnya. Jadi Allah itu adil. Bagaimana susahnya pun kita hidup ya. Ya kemarin ada kesaksian ke rumahnya dia gitu. Lantainya pun tanah gitu ya. Waktu aku mengabarkan Injil, aku sudah biasa tidur di situ. Waktu aku ke daerah Kutambaru lewat Tiga Binanga ke sana ya. Jalan ke sana, ke daerah Pak Barat itu, ke Sidikalang ya. Ya, aku pernah ingat kali masuk barang, masih lengket di sini. Aku tidur ini tanah, di atasnya tahu kamu salimar, bambu yang pecah-pecah. Nah, di situ aku tidur. Ya, kabarnya Injil pada waktu itu. Itu sebelum kami berangkat ke Selandia Baru. Ya, tapi Tuhan buat mujizat gitu. Bangun pagi-pagi, sudah selesai malam, dipanggil saya. Mujizat Tuhan buat di situ. Karena ada satu orang tua yang sudah ditolak dari rumah sakit, sudah dipulangkan, mau dikuburkan gitu. Jadi keluarga sudah banyak di rumah, tapi Tuhan memang baik. Injil belum pernah sampai di kampung itu gitu. Dan kami nyanyi Gembala yang baik. Tahu nyanyi itu kan? Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Nyanyikan 3 kali, langsung melek matanya. Baca lagi Yohanes pasal 3, langsung dia bangun. Langsung kami minum teh susu. Supaya dia bisa ada kekuatan, karena sudah berapa hari nggak makan. Dan akhirnya jadi dia dibaptiskan. Dan sesudah itu ya sudah matilah, kan sudah tua ya. Nah, tapi itu tadi maksudku itu, pengharapan kembali muncul gitu. Jadi ini Petrus sadar dia, nggak ada lagi pengharapanku waktu itu. Aku punya 2 pengalaman. Waktu menjala ikan, nggak ada lagi dapat ikan. Tapi Yesus datang. Sekarang nggak ada lagi pengharapanku, karena Yesus sudah mati. Dengan kebangkitannya, kepujilah Allah. Karena dengan kebangkitan itulah memberikan pengharapan. Ya kan? Nah, kebangkitan adalah jawabannya. Nah, pengalaman Petrus sesudah Tuhan Yesus bangkit, inilah khotbahnya. Makanya dia khotbah tentang kebangkitan. Mari kita baca, inilah khotbah. Makanya ini khotbah kebangkitan semua ini. Ya, kebangkitan orang benar, pemberi hidup, batu penjuru. Pengertian ini sesudah hari Pentakosta, di mana Yesus telah bangkit dan Roh Kudus dicurahkan. Jadi pengharapan kita akan berkembang. Tadi pengharapannya dapat ikan, sekarang pengharapannya sudah double. Yesus bangkit, dan sesudah itu turun lagi Roh Kudus. Maka inilah khotbah orang yang sudah memiliki pengharapan. Yang tidak pengharapan tadi, dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah, sudah bisakah? Ya. Payahkah? Kalau payah kita pindah aja ke Injil Lukas gitu. Kan bisa? Nah, tapi metode mengajar, saya coba yang sulit ini, nanti kalau masuk Lukas Anda sudah gampang. Ya, karena kita baru selesai Injil Yohanes ya, gampang ya.
Oh, lebih gampang rupanya Yohanes daripada surat memang lebih payah ya. Karena dia apa yang dialaminya itu yang dituliskannya. Kalau kita nggak tahu apa yang dialaminya, bagaimana kita tahu apa yang dia tuliskannya? Nah, makanya tadi pengalaman Petrus ini tidak punya pengharapan sesudah Yesus dikuburkan. Pulanglah dia. Itulah alasan, itu juga mungkin alasan makanya murid-murid tidak pergi ke kubur lagi. Perempuan-perempuan cuma kemana? Kubur. Itu pun bukan karena pengharapannya, karena mau melakukan rempah-rempahnya saja. Ya, karena sudah mati kan nggak ada lagi pengharapan. Atau kita rajin ke kuburan, masih mana tahu nanti di situ dia opung, kita bilang kan, oi, katanya kan bisa. Kan bisa ya. Nah, tapi mungkin Anda akan katakan, walaupun Yesus katakan aku bangkit pada hari ketiga, tapi tidak ada murid-murid pergi ke kuburan. Ini sudah hari ketiga, yuk mana tahu apa yang dikatakan di situ. Jadi nanti kita jumpa di sana, kan enggak? Ya. Maka perempuan-perempuan cuma pergi ke kubur itu pun karena sayangnya, karena sudah dibelinya rempah-rempah, ya belum sampai nanti sama Yesus pikirnya. Maka diantarkannya. Kalau enggak semua murid-murid tidak ada lagi, no more hope, karena sudah dikuburkan. Apapun dikatakannya, walaupun dia katakan aku bangkit pada hari ketiga, tak ada lagi lengket di dalam hati mereka. Sudahlah selesai, sudah mati semuanya, tidak ada lagi pengharapan. Itu salah satu. Ya. Tetapi kebangkitan terjadi kan begitu, makanya diceritakannya pakai kata istilah dilahirkan kembali. Yang dia lahirkan kembali ini bukan rohnya, bukan jiwanya, tetapi yang dilahirkan kembali ini adalah pengharapan yang kekal. Sebagaimana Yesus katakan, punya pengharapan selama dia hidup, ikannya banyak, ibu mertuanya sembuh, dan segalanya kemuliaan dilihatnya. Tetapi sekarang pengharapan yang mau diceritakannya di sini, pengharapan dalam kebangkitan Yesus. Nah, sampaikah khotbah kita ke situ, atau pengharapan kita cuma satu? Anakku, dosamu sudah. Kalau itu udah mantap. Oh, Yesus berkuasa mengampuni dosa di mana? Di bumi ini, bukan di surga. Itu mantap ya. Tapi sudah Yesus disalibkan, hilang semua pengharapannya. Begitu ya? Ya betul itu. Nah, sesudah itu bangkit lagi Yesus, barulah lain lagi ceritanya. Ya, cerita adik-adik ini pasti cuma satu ini aja. Makanya Markus pasal 2 semua minta khotbah. Aku bilang Markus pasal 2 sudah biasa, jangan tukarlah. Tiap hari itu kita dengar, aku bilang. Karena suka mereka, anakku dosamu sudah diampuni. Bukan mudah-mudahan, dosa diampuni di sini. Jangan katakan mudah-mudahan, itu sudah mantap kali sama dia. Tetapi begitu Yesus dikuburkan, hilang semuanya. Ya, ini maksudku tadi, seperti api disiram air, padam. Tapi hidup lagi apinya kembali, baru nonton lagi mereka, berkejar-kejaran lagi pergi ke kuburan semua. Tapi satu pun nggak jumpa di kubur. Kan nggak jumpa murid-murid di kubur, nggak ada. Cuma perempuan-perempuan ini, itu pun karena kasihannya kurasa. Sampai kali dia karena menangis, ya ngapain kau menangis, kata. Tuhanku sudah dicuri orang, katanya. Oh, katanya gitu dia. Makanya dia kan berbelas kasihan, maksudku. Daripada di situ nanti dia terus menangis, kan lebih baik dijumpai. Kalau murid-murid langsungnya kubur kosong, lari kita pulang, kan gitu. Si Petrus sama si Yohanes, kan mereka berdua cuma ke kuburan, yang lain nggak ada. Makanya di sini ada kebangkitan. Beda ya. Jadi Anda sudah tahu dua kelahiran kembali. Kelahiran kembali dalam pengharapan ada kebangkitan dari antara orang mati, tetapi ada kebangkitan kelahiran kembali, itu kebangkitan oleh pekerjaan Roh Kudus masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kecuali kalau dia dilahirkan kembali. Itu sudah masuk ya. Mari kita lihat kalau gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Pengalaman Petrus sesudah Tuhan Yesus bangkit, inilah khotbahnya. Ya. Jadi rupanya kita masing-masing nanti punya pengalaman khotbah berbeda-beda. Ya, tadi khotbahnya cuma itu. Sekarang sudah berbeda dalam pengharapan kebangkitannya. Tapi boleh kukatakan inilah khotbah yang paling sedikit dikhotbahkan. Mungkin ya
2% pun nggak ada dikhotbahkan. Kebangkitan itu merupakan pengharapan. Tapi kalau 5 ketut roti 2 ekor ikan, wah itu seringkali kita dengar. Karena mereka suka dapat roti. Makanya Tuhan Yesus marahi mereka, jangan cari makanan yang dapat binasa, katanya kan itu. Karena mereka mengikuti Yesus supaya dapat roti, rezeki banyak-banyak kan gitu. Makanya Lukas pasal 5 itu sudah puas Petrus. Tetapi sekarang kebangkitan lagi dituliskannya. Oke, saya tidak mau cepat. Mari kita lihat dulu khotbah Petrus dalam sesudah Yesus bangkit dalam hari raya Pentakosta. Jadi kalau kita urut ya, ini caranya. Kalau kita urut tadi salib ya, atau kita mulai saja pengalaman Petrus ini. Nanti kita akan belajar lagi. Pengalaman Petrus ini bersama Tuhan Yesus ya. Jadi nanti Anda coba belajar pengalaman Petrus ini ya. Iya, pengalaman ya, pengalaman. Atau background ya, pengalaman Petrus ini ya. Pertama ya, selama bersama Yesus ya. Selama Tuhan Yesus di dunia. Di dunia maksud saya di dalam pelayanannya ya. Inkarnasi bisa. Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman menjelma menjadi manusia. Sesudah itu yang kedua datanglah salib, gitu ya. Nah, disinilah dia hilang harapan. Sesudah Yesus dia hilang harapannya. Sesudah itu lalu fase yang ketiga datanglah kebangkitan. Nah, itulah tadi 1 Petrus pasal 1 ayat 3 ya. Muncullah pengharapannya. Sesudah muncul pengharapannya, datanglah Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 itulah hari raya turunnya Roh Kudus. Sekarang Petrus khotbah. Kan gitu ya. Ini urutannya kan? Ini urutannya. Itulah urutannya, pengalamannya bersama dengan Yesus. Kalau dia khotbah, Anda bisa langsung masuk. Sekarang dia menulis surat. Kan gitu. Barulah dia tulis surat. Ya, baru dia tulis surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Itulah dia. Jadi pengalamannya yang ada inilah semua yang dituliskannya dalam suratnya itu. Saya ulangi, pengalaman Petrus ini bersama dengan Yesus dipilihnya menjadi murid. Bagaimana caranya sampai dia percaya kemarin Lukas pasal 5 kita sudah bahas gitu ya. Baru perjalanannya selama Tuhan Yesus di bumi 3 tahun bersama-sama, banyak pengalamannya. Sesudah itu Yesus disalibkan, hilanglah pengharapannya. Sesudah hilang pengharapannya, datanglah kebangkitan. Maka dia katakan muncul pengharapan karena ada kebangkitan itu. Sesudah ada kebangkitan, turun lagi Roh Kudus hari raya Pentakosta menolong. Apa yang dikatakan Yesus semua sekarang inilah terakhir. Apa yang dijanjikannya digenapinya. Itu ngerti kah? Berapa banyak dijanjikan Yesus? Anak manusia akan salib ya. Jadi anak manusia akan bangkit dari antara orang mati. Bangkit. Nah, Tuhan Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai janji Bapa dicurahkan kepadamu. Terimalah Roh Kudus baru kamu menjadi saksi. Jadi sekarang dia khotbah. Itulah Kisah Rasul ini tadi sini. Jadi Anda bisa lihat langkah-langkah Simon Petrus dan menulis surat, kan itu terakhir nanti ya. Makanya tadi dikatakannya apa? Kamu belum pernah melihat dia katanya, tapi kamu mengasihinya. Kamu belum pernah melihat dia katanya, tapi kamu sudah percaya kepadanya karena mengingatkan pengalamannya itu semua. Aku kulihat semua itu katanya gitu ya. Makanya kutuliskanlah kepadamu. Benarlah kebangkitan itu memberikan pengharapan. Sekarang dia khotbah. Ya, beda khotbahnya karena sudah ada latar belakang dia ada Nah, sekarang kutanya, kalau Anda mengkhotbahkan Markus pasal 2, sampaikah Anda bayangkan ada kebangkitan?
Atau waktu Anda khotbah puas sekali, Yesus, aku sudah doa, kan aplikasi ya. Oh, dosa aku sudah diampuni, begini aku. Oke, betul. Oh, dosa sudah. Di mana kebangkitan? Pasti Anda menjawab, belum sampai, kan gitu ya. Datang COVID, mati dia, kan gitu. Iya, nggak ada pengharapan, dosanya diampuni cuma, tetapi datang COVID, ya dibawa COVID dia, harapan kebangkitan nggak terjadi. Nah, inilah pengalaman Petrus tadi, makanya kita bilang kita harus kuasai dulu latar belakangnya Simon Petrus ini, baru bisa kita baca 1 dan 2 Petrus. Kalau enggak, Simon Petrus ini singkatnya suratnya. Ada penulis katakan, nanti coba lihat, entah benar entah tidak, cuma 105 ayat dia. Singkat kali, 105 ayat. Ini cuma tulisan Simon Petrus. Kalau Yohanes pasal 6 saja itu 75 ayat. Kan hebat. Tapi pengalamannya ini lain lagi kan. Nah, inilah cuma kesimpulan pengenalannya, ditulisnya surat kepada orang itu. Nah, mari kita lihat khotbahnya sesudah Yesus bangkit. Oke, saya harap pelan-pelan Anda tahu. Jadi kalau khotbahku hanya sampai pengampunan dosa, Pak, bagaimana? Ya, perlu. Karena nanti datang COVID, dosanya diampuni, mati dia. Nggak enak jadi orang Kristen, katanya. Iya, harus sampai khotbah kebangkitan, baru keluar apa? Pujian. Nah, jadi Anda bisa tahu, rupanya aku tidak bisa memuji Tuhan kalau hanya ikan dikasih, kata Petrus. Ikannya itu sudah hanya kudapat, kurasakan banyak. Tapi waktu dia mati itu hilangnya semua pengharapanku. Berarti Anda bisa katakannya, berkat semua jasmani yang Tuhan kasih, itu kita tidak mengucap syukur pada waktu kematian datang. Ya. Kan itu makanya terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, karena telah memberikan pengharapan di dalam kebangkitannya. Jadi semua berkat, entah bagaimana nanti khotbah Anda ya. Ya, Anda kan sering dengar, kalau aku khotbah jemaatku kudoakan supaya kaya. Aku percaya, bayangkan aku. Ya. Karena menurut aku Injil datang akan memperbaharui cara hidup. Dosa datang merusak semuanya. Tapi kalau nggak sampai kebangkitan gimana? Nggak sampai dia memuji Tuhan gitu. Ya. Mana tahu dia nanti disuruh Tuhan doakan jemaat itu miskin gitu. Makanya kalau aku makan, tak pernah aku lupa, Tuhan ini jemaat kasih uang, berilah dia lebih banyak rezekinya. Itu tanggung jawabku. Ya. Atau Anda makan di rumah orang, santap saja. Padahal Tuhan sudah katakan apa? Kalau engkau datang, berilah berkat di rumah itu. Maka tadi aku bilang aku tidur tanah salimar. Untuk ala karatnya kita berdemak, salimar apa kasipnya kita. Untung karena memang masih ada tikar selapis. Itu pun sudahnya buruk-buruk kali tikar kami. Dan kemungkinan pada waktu itu kuingat nggak pakai bantal kami. Karena daerah itu sulit. Listrik pun belum ada, kan sulit, Anda tahu. Ya. Tapi itu tadilah dia. Berkat kalau tidak sampai kepada kebangkitan, nggak bisa keluar ucapan syukur kita. Jadi jangan khotbah hanya sampai dosa diampuni. Ya bisa, tapi nanti datang lagi berkat duniawi, tambah lagi. Tapi datang kematian, sirna semuanya itu. Ya, karena yang bisa mengucapkan syukur waktu kita bangkit, benar semuanya. Mulai dari sini benar semuanya, keluarlah ucapan syukur. Itulah makanya ayat 3 ini, terpujilah. Kalau nggak banyaknya bersyukur, entah apa alasannya bersyukur pun nggak tahu aku. Tapi aku pagi ini bersyukur, Tuhan, damai kampungku ini. Oh Tuhan, kalau gitu masih damai, masih bisa aku ngabarkan Injil. Kalau nanti sudah ribut, nggak bisa lagi mengabarkan Injil. Ya, makanya ini ketenangan adalah waktu untuk mengabarkan Injil. Tapi jangan Injil kita hanya sampai Markus pasal 2. Jadi salah Pak, Markus pasal 2 itu bahkan kami mantap, itu 100%, itu mendirikan rumah, palasnya kuat gitu. Tapi kalau palasnya saja ada bagaimana? Mana di TV angin kita di kiri kanan, kuat palas kiri, mana mau orang duduk di situ? Iya kan?
nyamuk pun masuk semua, kucing-kucing pun semua di situ. Makanya harus juga ada pengharapan di pagar semua kan itu. Makanya ada kebangkitan. Ya betul itu. Makanya Anda cuma tahu ada kepastian keselamatan. Jadi nanti dalam visi STT kita akan tetapkan. Ya, kepastian keselamatan dan pengampunan dosa hanya di bumi ini. Ini ayatnya. Markus pasal 2 ayat 10 gitu ya. Itu dia. Tetapi satu lagi. Pengharapan ada kebangkitan. Kuat kan? Itulah dia. Mari kita baca khotbahnya Petrus. Ya kan gitu tadi ya? Ya. Sudah dapat, saya ulang lagi. Pengalamannya Simon Petrus dengan Tuhan Yesus. Kan itu ya. Sekarang ini dia sudah khotbah gitu ya. Sesudah ada pengharapannya baru dia bisa khotbah. Makanya aku senang juga kesaksian ada di ini. Karena aku percaya. Itu apa? Karena itu aku berkata data. Ya, Petrus juga sama. Karena dia sudah memiliki pengharapan kebangkitan, maka dia berkata, kata apa dikatakannya? Dia alasinya. Silakan baca satu orang dari kita. Kisah Rasul 2 ayat 24 sampai 25. Pada dikatakannya ayat 24-nya tadi, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Bagi Petrus kematian itu apa? Iya, kesengsaraan maut. Itu bagi Petrus. Berarti kematian itu, kesengsaraan maut akan menimpa hidupnya sampai selama-lamanya. Makanya di sini katakannya, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia. Jadi kebangkitan itu melepaskan daripada sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Udah pintar dia khotbahnya Daud ayat 25. Ini kan khotbahnya Daud. Memang kalau sudah muncul pengharapan kita, nyambung dengan firman Tuhan yang lain. Tapi kalau nggak ada muncul pengharapan kita, semua ayat firman Tuhan gimana? Bohong, kan gitu. Makanya langsung, sebab Daud berkata tentang dia, katanya langsung diingatnya khotbahnya Raja Daud. Apa katanya? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyang. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Rupanya tempat orang mati itu dunia orang mati. Pengertiannya Petrus, makanya waktu Yesus mati sudah ngeri bagi dia, sudah masuk dia ke sengsara maut, sudah masuk dia ke dalam dunia orang mati. Tadinya hebat, sekarang kok sudah begini gitu. Gitu dia bangkit, keluarlah pengharapannya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Amin kan? Ini pengharapannya gitu. Jadi Petrus mengerti kematian itu masuk ke dalam sengsara maut. Maka tidak ada kulihat senyum orang waktu mati. Makanya banyak kali dokter pun bertobat karena dilihatnya menghadapi kematian itu sangat mengerikan. Kurasa kalau ditiru seluruh angkatannya, dokter yang paling banyak bertobat daripada yang lain. Karena dia menghadapi dan kematian. Dan apalagi keadaannya sini tadi, melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada di dalam kuasa maut. Bayangkan, pindah dia hidup dalam kuasa maut itu. Ya, makanya ngeri. Baru sesudah itu dia katakan, sebab Daud berkata, katanya, engkau senantiasa memandang kepada aku, karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Ya, ayat 27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi kematian itu kebinasaan, dunia orang mati, alam sengsara. Bangkit dari situ, memberikan pengharapan. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan, wah hebat ya, kalau gitu khotbahku masih 10% Pak, kepastian dosaku aja yang itu sudah tahu aku gitu. Makanya rahmatnya dan kasih karunia-Nya semakin berlimpah-limpah. Kan itu ayat 2 kemarin. Ya. Kan itu ayat 2 kan? Supaya berlimpah-limpah kasih karunia dan damai sejahteranya. Kematian pun mendatangkan damai sejahtera karena kita tidak ada di dalam sengsara maut. Jadi kalau mau Anda mengatakan di mana tempat orang mati? Ini baca.
Petrus berkata demikian, Daud berkata demikian, tempat orang mati itu. Kalau ini mungkin bisa juga tempat, bisa juga keadaan orang yang mati itu, ini yang dialaminya. Ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Berapa tadi dikatakannya ayat 24 itu? Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Jadi orang mati yang tidak dibangkitkan, dia akan mengalami sengsara maut. Ingat Lukas pasal 16 ya. Tolonglah siapa ini, katanya. Aku sudah mengalami di alam maut ini, katanya. Lukas pakai alam maut, tapi di sini dipakai sengsara maut. Apalagi dikatakannya, coba bawahnya. Berada di kuasa maut. Jadi dikuasai oleh kuasa maut. Makanya Paulus katakan apa? Aku rindu bersama-sama diam dengan Kristus. Karena di sini ada yang paling ngeri apa? Kuasa maut. Di situ berkuasa. Gitu. Baru ketiga dikatakannya dalam cerita ini apa tadi? Ayat berapa ya? Dunia orang mati. Ayat berapa itu? Ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Jadi tempat orang mati itu dunia orang mati, dikuasai alam maut, sengsara maut. Itu yang dikatakannya. Makanya Petrus mengkhotbahkan pengharapan ini. Kalau tadi nggak ada kebangkitan, inilah cuma ujungnya semuanya, kan gitu. Jadi mana tahu nanti iman Anda, oh di situ nanti ujungnya dia masuk dia ke sengsara maut, ke apa? Kuasa maut, pada dunia orang mati. Aduh, memang nggak ada pengharapan sedikit pun. Nah, makanya kebangkitan Yesus memberikan pengharapan kepadanya. Ya, mana tahu Anda akan bangkit ya. Waktu saya kuliah, survei kami. Waktu itu aku masih ingat, seperti Anda kan, kadang-kadang aku juga salah ya. Nggak diingat mereka itu nanti pikir. Mungkin juga dosenku seperti itu waktu itu. Mungkin nggak diingatnya nanti pikirnya. Tapi sampai hari ini ku ingat. Konferensi misi internasional seluruh dunia. Baru dibuat pertanyaan. Berapa orangkah dari antara misioner yang kumpul ini memiliki dasar keyakinan iman bahwa ada kebangkitan? Berapa yang menjawab? Cuma 25%. 75% menyangkal adanya kebangkitan. Jadi jangan Anda percayai nanti orang. Ya. Makanya khotbah kebangkitan Petrus tadi mantap kali. Aku bersyukur dan memuji Tuhan karena aku tahu karena kebangkitan Yesus memberikan pengharapan kepadaku. Karena kalau tidak ada kebangkitan, maka dia mengalami sengsara maut. Dia hidup dalam kuasa maut. Dia hidup di dalam dunia orang mati. Tambah Lukas, sengsara aku di sini. Tolonglah beritakan Injil kepada saudaraku itu. Begitu pentingnya. Nah, itu iman. Jadi mana tahu nanti Anda memiliki iman yang seperti itu. Aku punya pengharapan ada kebangkitan. Barulah keluar pujian. Oke, kita dengar lagi khotbahnya kedua. Ayat pasal 3, 15. Ini juga Petrus khotbah. Silakan baca yang sudah lihat. 3:15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ya, saya baca sekali lagi. Demikianlah ia, Yesus ya, pemimpin kepada hidup. Sekarang muncul imannya. Iya, tadi mati, sekarang pemimpin kepada hidup. Ya, demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana yang memberi hidup bisa dibunuh? Pasti Anda pintar. Itu kan Markus pasal 2:10. Kalau nggak dibunuh dia, kalau nggak percikan darahnya, bagaimana dosa kita bisa diampuni? Tapi dia memang yang memberikan hidup, maka dia bisa hidup kembali sejalan dia, gitu ya. Baru sambungnya lagi. Telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Ya, ini terlalu sulit, saya tidak uraikan. Satu poinnya aja kita. Ya. Oke, ada lagi kah khotbahnya? Oke, pasal 4 ayat 1, 11. Kita selesaikan ayat 3 baru kita istirahat. Silakan baca satu lagi pasal 4 ayat 11. Terus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh bangku bangunan. Ya. Itu kamu sendiri.
namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya, ini nanti kita baca lagi di pasal 2 Petrus. Ya, jadi dia dibuang, makanya dia disalibkan. Tetapi dia menjadi batu penjuru untuk menentukan semua hidup di bumi ini. Nanti di dalam 1 Petrus pasal 2 dibilangnya dia menjadi batu penjuru. Itulah makanya kita bilang tadi, mari kita lihat bagaimana latar belakangnya Petrus. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kelahiran kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Ya. Lanjut kita. Bandingkan dengan kelahiran kembali dalam pasal 1 ayat 23. Itu kita nggak bahas. Nanti kan belum selesai ya. Nah, bandingkan lagi dengan kelahiran kembali oleh roh. Itu di dalam Yohanes pasal 3. Itu pun kita nggak bahas. Nah, beginilah caraku. Nanti selangkah demi selangkah. Tapi satu poin ini Anda sudah bisa lihat. Kelahiran kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan dalam dunia ini. Karena kematian itu rupanya masuk kepada sengsara maut, masuk ke dalam kuasa maut, masuk ke dalam dunia orang mati, masuk ke alam maut, kata Lukas, sampai selama-lamanya. Ada kebangkitan, maka terpujilah dia, karena ini berasal daripadamu. Berarti sebenarnya lebih hebatnya ucapan syukur kita kepada Allah dalam rahmat-Nya yang besar membangkitkan kita dari antara orang mati daripada apa? Dari pengampunan dosa. Makanya kemarin disambungnya di dalam khotbahnya itu apa dikatakannya ya? Iya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengampunan dosa saja pun sudah mudah-mudahan, maka jauh kalilah panggang dari api berbicara soal pengharapan kebangkitan. Anda bisa lihat bagaimana iman orang Kristen itu hari ini. Kalau dosa diampuni saja pun sudah setengah mati meyakinkannya. Itu pun tetap mudah-mudahan. Apalagi kebangkitan, jauh kali dari panggang. Maka sebenarnya nggak ada ucapan syukurnya lebih daripada aku sehat hari ini, ada rezeki mahal kentang, paling-paling seperti itu. Ya, makanya begitu datang kematian, lenyap semua pujian. Nah, sekarang saya tantang. Jadi kalau begitu tujuan kebangkitan itu apa, Pak? Supaya bukan aku senang-senang, supaya sampai ucapan syukurku itu, rahmat-Mu yang besar itu, itulah maka aku hadir di sorga karena Engkau membangkitkan aku dari antara orang mati. Itulah pengharapanku, maka ada aku di sini. Kalau kita nggak bangkit, mana bisa ada pujian? Satu di alam maut, satu di sengsara maut, satu di kuasa maut, satu di dunia mati, satu di sorga, mana bisa lagi? Nah, itulah yang terjadi. Cukupkah? Yang mengerti bisa mengerti, yang tidak mengerti biarlah lewat. Tapi saya berharap seperti saya tadi, beberapa tahun itu 1984 saya dengar khotbah ini di kelas. Cuma 4 dari mereka, cuma 1 yang meyakini adanya kebangkitan seperti dikhotbahkan oleh Petrus ini. Sudah berapa puluh tahun nggak lupa aku khotbah itu. Ya, makanya aku bilang tadi kadang-kadang aku salah. Enggak. Dia tena pelabo. Tapi Tuhan katakan dari mana kau tahu? Kan aku nggak tahu semua. Kau sendiri pun sudah berapa tahun itu kau ingat sampai sekarang kok nggak lupa gitu. Jadi sudah mantapkah membuat kita lahir kembali dalam kebangkitan? Ya, makanya berusaha kali kuburan itu besar supaya kita lupa kebangkitan. Wah, megah kali ya. Baru kita bayangkan, enak kali mungkin dia tidur, makanya besar kali kuburannya. Sudah tambah sesat lagi kita. Padahal tadi namanya apa? Sengsara maut, kan itu tadi.
Apa tadi? Kuasa maut. Ya, dunia orang mati. Tapi bisa kita ditipu. Lihat besarnya semua, megahnya semua. Malam pakai lampu, siang pakai air condition. Yo. Nah kan bisa kita. Nah, bagaimana? Iya, kan takut dia dicuri kan gitu. Iya, inilah kita sekarang. Dan taruhlah salib di situ. Bayangkan apa semuanya artinya ini. Makanya tadi kita bilang, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, karena kebangkitannya Kristus ini memberikan pengharapan kepadaku. Tidak ada satu orang pun lebih dekat dengan Yesus kecuali aku, kata Petrus. Tetapi ucapan syukurku kepada Allah karena dibangkitkan dia dari antara orang mati. Barulah dia tahu bahwa memang betul dibilang Daud pun begini, kata, langsung nambung semua firman Tuhan itu. Maka waktu iman kita mantap, semua firman Tuhan berbicara sama kita. Tapi waktu iman kita lemah, dosamu sudah diampuni pun 10 kali, tak akan maju itu. Ya, mudah-mudahan terus. Makanya nakal juga aku pendeta, kadang-kadang tahu kalau nakalnya aku buatlah perjamuan kudus. Supaya itu cuma jalan lagi meyakinkan. Iya, makanlah. Ini kan roti darah Tuhan Yesus, ini kan anggurnya kan. Jangan lagi kau ragu kan, gitu aja. Sudah kau rasakan, sudah ada kupingmu semua. Begitulah. Kalau enggak bagaimana lagi, bukan apapun enggak diingatnya firman Tuhan. Jadi waktu nanti iman Anda lemah, Anda ingat ini. Firman Tuhan semuanya lenyap. Ya, menangislah dia, kan menangis Simon Petrus ya. Ya, karena enggak ada lagi apapun yang mau dipegang. Semua dulu indah bersama Yesus, sekarang sudah mati dia. Apa dikatakannya semua enggak kuingat lagi gitu. Nah, disinilah Yesus. Nanti kita jumpa dengan kuat kuasanya memelihara iman kamu. Itu nanti ayat berikutnya. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur karena kami sampai hari ini masih teguh bahwa kami dilahirkan kembali kepada pengharapan ada kebangkitan. Allah kami bangkit dari antara orang mati, dan kami juga akan bangkit dari antara orang mati, dilepaskan dari sengsara maut, dan dilepaskan daripada kuasa maut, dan dilepaskan daripada dunia orang mati. Itulah makanya ada sorga di mana Kristus diam. Paulus berkata, dia bersama Kristus diam di sorga. Terpujilah namamu dalam kebangkitan ini. Dengan demikian kami mengerti kami memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Injil, di mana Kristus telah dibangkitkan. Maka kami juga akan dibangkitkan di hari yang Tuhan tetapkan bersama-sama dengan Yesus di sorga. Buatlah Tuhan roh-Mu yang kudus meyakinkan hati kami ini benar 100%. Kepadamu-lah kami berharap bahwa iman kami dipelihara oleh karena kasih karunia-Mu saja. Terpujilah namamu, Yesus yang telah bangkit dari dunia orang mati. Amin. Baik, terima kasih banyak.